di urang kabeh atuh. Ya bukan, berarti bakal jadi duplikasi atuh datanya gitu. Iya, benar. Kecuali anu data tambahan teh ya, Ler. Iya. Data tambahan kamari dibagikeun kartu kombona. Iya, tapi kan KKS-na. tapi eta kuotana kok persis sama jumlahna, berarti orangnya sama. Berarti Kita sama. pagi kayak gini di sih dina anu. mobil Pade. Hah? Pagi gini sih kana mobil kenaon. Iya, bagian lima tadi di hanapeun tangkal, hanapeun tenda biru. Dia mau udah jero mobil, Pak. Pak Sep, bagian kenaon bagian. Neangan sinyal kan anu tangkal kan gitu. Dia jero mobil. Dia jero mobil. Tadi di bawah tenda biru, Pak Nil. Di bawah tenda biru. Pade ari anu eta nu ti bantuan Indah Provinsi kumaha eta? Indah aya, Pak? Ada yang 500.000 itu. Oh, itu tuh yang dari 500.000. Pak. Ya, itu yang dari gubernur, Pak. 350. Iya. 350.000 dalam bentuk sembako. Ada datanya eta tak kenesnya. Pagi Mbak Sinta. 150 tunai. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada 47.000 teh apa kan ya? Yang ada di DTKS Dinsos masih menunggu 1, 2, 9. Masih ada 6 orang, tapi mungkin karena sudah jam 8. Pak Bambang, kita mulai aja Pak Bambang. Ya, silakan Teh Sinta mulai ya. Siap. Ya, prung Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda hari ini kalau kita melihat di jadwal itu sudah mulai masuk ke penjelasan penyusunan policy brief ya. Jadi mungkin sekaligus nanti bapak-bapak mungkin yang belum menyelesaikan tugas lesson learn individunya, nanti sambil saya cek yang sudah masuk berapa. Sebutin aja, Mbak Sinta. Oh ya, siap. Nanti saya cek dulu ya Pak, sambil nanti saya ingatkan di sini. Kita memang masih ada batas waktu. Pak Dodo nomor 1. Besok. Pak Dodo sudah aman. Mantap. Baru tadi ya, Pak Dodo. Yang lain boleh bimbingan ke Pak Dodo mungkin. Saya sudah. Ngirim takut nggak masuk gitu. Jadi, nanti sambil saya cek Pak, sambil saya cek saja yang sudah masuk. Kita sebutkan aja Bu, yang belum masuk siapa begitu ya. Siap. Nanti masih ada yang porno. Kita kan menunggu sampai tanggal 17 ya. Tapi untuk mempermudah dan mempercepat ya, Bambang menilai untuk diingatkan, Mbak, untuk diingatkan kalau kita belum masuk. Siap. Oke, Pak. Gimana? Porno atau Pak Asep? Mungkin itu. Kemudian seperti biasa jadwal hari ini kita sampai jam 8.45 mungkin lebih ya karena kita mulainya agak terlambat. Penjelasan rapat, Pak. Pak, jadwalnya ditampilkan, Mbak. Oh ya, penjelasan via Zoom. Nah, ini jadwal kita hari ini. Hari Kamis. Ini penjelasan via Zoom yang pertama. Kemudian nanti live chat diskusi jam 9 sampai 11.15 dan jam 14 sampai 15.30 seperti kemarin ya. Jadi nanti diharapkan Bapak-Bapak tetap login ke e-learning. Karena ini juga mungkin sudah berbeda dengan yang kemarin untuk materinya, mungkin nanti ada pembahasan lagi dengan Pak Bambang, ada diskusi lagi. Nah, mungkin itu Pak Bambang, ada penjelasan dari Pak Bambang, silakan. Kalau sekalian aja Mbak untuk persiapan hari besok itu bagaimana? Oh iya, untuk hari besok itu kan kita ada laporan perkembangan penyusunan lesson learn kelompok dan policy brief. Ini kami sedang konfirmasi dengan WI lain, apakah mereka sudah ada agenda atau belum. Kalau misalnya mereka sudah ada agenda, mungkin kita penjelasan per kelompok kita sendiri ya Pak. Tapi kalau misalnya belum, nanti kita akan mengadakan forum yang itu semua kelompok itu kita berkumpul dalam satu Zoom seperti itu. Tapi ini masih menunggu konfirmasi dari masing-masing WI. Nah, kalaupun misalnya nanti tidak bertemu di Zoom dengan kelompok lain, kami mengharapkan dari peserta untuk aktif berkoordinasi dengan kelompok lain terkait penyusunan tugas kelompok itu ya, Bapak-Bapak.
Nah, mungkin seperti itu Pak. Nanti sambil kita masih menunggu pengumuman, seperti biasa sambil berjalan nanti saya umumkan di grup lagi untuk kegiatan besok. Sementara sih masih seperti jadwal ini. Nah, ini besok kalau kita mau menggunakan Zoom meeting pun tidak masalah yang untuk jam pagi. Tapi belum ada konfirmasi apakah dari kelompok lain juga atau hanya kelompok kita, seperti itu. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat semuanya. Semoga kita senantiasa dengan kesehatan. Ya, amin. Nah, Bu Sinta, perlu juga kami sampaikan kepada semuanya bisa ikut visitasi kepemimpinan nasional ini walaupun virtual. Kalau kita biasa yang dilaksanakan di lapangan, itu kita ceritanya masih di hotel ya. Iya, betul Pak. Lombok Barat. Nah, kemudian pulang saya, Pak. Belum, betul. Ya, ada yang udah duluan kemarin juga berangkatnya. Rodo, Nah, Pak, duluan. Pada saat di hotel tersebut pada menyusun tugas kelompok begitu ya, 4 kelompok tersebut. Nah, di masing-masing provinsi. Nah, kemudian sekarang masalahnya kan jarak jauh begitu ya. Nah, ini pun saya terus terang mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Sinta karena sudah Kemarin ada sempat Pak Bambang kemana? Pak Bambang. Nggak ada tuh suaranya Pak Bambang. Iya nih, kayaknya hilang suaranya Pak Bambang. Sinyalnya hilang Pak Bambang. Oh, baru connecting lagi. Sambil saya cek, saya cek di ini ya Pak ya, di apa namanya tugas kita. Nah, baru ada Halo. Pak Bambang. Ya Pak Bambang. Suaranya hilang Pak. memang ya. Ya. Jadi tadi kita manis jaringan begitu. Nah, artinya Mbak Sinta ini sudah menyampaikan ke manajemen sehingga khusus kelompok 3 ini ada di Zoom meeting dari sejak hari kemarin ya. Sampai hari ini saya ucapkan terima kasih Mbak Sinta. Karena kalau kita evaluasi berdasarkan lab itu ternyata kurang maksimal ya. Kenapa? Pertama keluar sendiri begitu ya. Terus harus masuk. Nah, itu juga persoalan sendiri karena itu istilahnya sistem yang kita buat begitu ya. Sehingga perlu pemeliharaan dan sebagainya itu mungkin ya. Nah, namun kalau secara komunikasi memang sepertinya kurang efektif. Di situ kan tidak ada antar personil begitu. Kalau itu kan hanya ya chatting aja begitu ya. Nah, sehingga ini merupakan sesuatu yang positif menurut saya untuk kelompok kita bisa dikomunikasikan. Artinya manfaatkanlah kebetulan ini kan model baru begitu ya. Jadi masih mencari bentuk begitu. Nah, jadi manfaatkan seoptimal mungkin ini. Karena kan kalau Zoom meeting ini kan enak tuh. Tadi dia ngobrol ini soal itu tuh kan enak begitu ya. Dengan chatting gitu kan. Nah, itu kan Pak Bambang suaranya hilang. oh, hilang ya.
Ya. Nah ini kalau suka hilang-hilang begini nih, masih juga hilang. Sudah Pak. Nah itu apa ya konsekuensi daripada model ini. Nah kemarin juga setelah kita selesai grup kita, kebetulan pimpinan Dilan Pusat ternyata ini pun sama dengan pendapat para tokoh di pusat ya, bahwa yang tadinya kita normal, tidak ada persoalan, begitu ada persoalan, itu justru kita akan kembali bukan ke tidak normal, istilahnya kepada new normal. Wah, jadi normal yang baru begitu ya, dengan cara-cara yang tidak harus hadir ya dan lain sebagainya, itu akan lebih efektif lagi sepertinya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi tidak ada istilah kemunduran begitu ya. Itu dari sisi proses lah. Nah, kemudian kalau mengenai penjelasan policy brief begitu ya, termasuk juga kelompok, kemarin kan kalau kelompok kita review kan itu untuk membuat video. Nah, itu juga kan sebaiknya nanti saya diskusikan itu biasanya bukan ahli IT ya. IT itu kan software begitu ya, tapi ini sebetulnya ahli video gitu ya, yang biasa suka menggabung-gabungkan. Setelah jadi baru diupload begitu ya. Itu untuk sedangkan isinya kontennya ya lebih kepada marketing. Ya. Jadi marketing lokus dan fokus tentang bagaimana meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat ya. Itu mengenai video ya dalam 10 sampai dengan 15 menit. Dan yang dikirimkan ke penyelenggara cukup link URL-nya saja ya. Itu kan nanti setelah tentunya kan tim bisa mengedit lah ya. Mengedit dari mulai konten sampai dengan terakhir. Sedangkan yang policy brief itu kan gabungan itu. Sebenarnya kalau ada 2 kelas gabung jadi angkatan lah gitu. Nah itu yang juga harus mungkin bisa difasilitasi oleh penyelenggara bagaimana komunikasi antar kelompok. Apakah tadi Mbak Sinta bilang apakah besok hari Jumat kalau memungkinkan atau di hari Senin Mbak Sinta, karena hari Senin itu kan ada sharing ataupun juga berbagi pengalaman ya. Halo Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta. Pak, lagi telepon sebentar. Gimana Pak, hari Senin kita? Siap. Nah itu pada saat itu kan ada berbagi pengalaman ya. Betul. Jadi pengalaman berarti ada kemungkinan jelas itu gabung ya, 4 kelompok ya. Ya, kalau itu semuanya sih Pak, jadi satu kelas. Ya. Pada saat hari Senin itu juga pasti di sesi pagi ya. Itu silahkan dari tim perumus siapa yang akan memberikan ataupun menyampaikan pengalamannya gitu ya, VKN virtual Lombok Barat gitu ya, karena kan waktunya terbatas, pasti paling berapa orang lah ya, 3 orang lah mungkin, tetapi kalau 1 orang cukup menyeluruh kenapa tidak gitu ya, sehingga itu tim perumus bisa siapa yang akan begitu ya, tentang fokus lokus ya. Kalau soal teknis Zoom saya kira hampir sama lah persoalannya ya. Tetapi yang penting fokus sama lokusnya. Silakan ketua untuk mengkoordinirnya lah begitu ya. Nah itu. Nah dengan demikian tadi juga disebutkan bahwa jadwal untuk lesson learn masih memungkinkan. Silahkan kalau ada yang mau mengupdate juga nggak ada masalah. Saya akan sangat menghargai lah begitu ya. Tentu siapa tahu kan akan lebih baik lagi itu ya. Nah yang penting singkat, padat, berisi gitu ya. Tapi tidak gemuk, nggak usah tebal gitu ya. Nah itu mengenai lesson learn itu saya kira demikian.
biasanya kalau kita evaluasi untuk sesi siang dan sore, yaitu jangan sampai begitu ya. Walaupun dia keluar sendiri, kita coba masuk lagi gitu ya. Kan biasa kita keluar masuk rumah kan begitu ya. Ini masuk chatting, Chat. live chat ya, live chat begitu ya. Nah, saya kira demikian Mbak Sinta. Jadi forum ini kalau menurut saya manfaatkan aja untuk kelompok. Nah, saya tinggal memantau aja lah gitu ya. Ya. Saya kira itu ya. Karena kalau di live chat nggak akan efektif kalau menurut saya. Kalau ini kan bisa tuh ngobrol, bisa saling menginformasikan lah ya. Saya kira silakan aja misalnya poin oleh ketua tim perumus sama sekjennya misalnya. Silakan. Saya paling coba tahu dulu lah begitu. Mungkin begitu Mbak Cinta. Siap. Mungkin saya berikan forum untuk Pak Nia ya sebagai ketua. Tidak. Pak Dida. Valida aja, Valida. Ya. Jadi kalau soal tim perumus suka ada yang di apa ya kalau di bahasa Sunda mah dikokolotkeun gitu ya. Mang Farida Pak. Itu Yang janggotan aja Pak, yang janggotan aja. Ada pertanyaan Pak Bambang. Siap. Ya, mohon izin Pak Bambang. Jadi Ya. Kalau saya lihat dari contoh-contoh Pak ya, pertama Siap. adalah terkait dengan outputnya Pak, gitu Pak. Jadi gin Anjar. Siapa ya, yang Pak? Gin? Saya Dida Pak. Pak Dida, Pak. Dida, oh iya Pak Dida. Gimana Pak Iya Dida? Pak. Ya, Pak Dida Jadi ada di pertama atas ini, Bu Pak. Sinta ya. Gimana Pak Dida? Ya, jadi kan sebenarnya policy brief ini kan sebagaimana arahan Bapak kemarin, yang terpenting poin utamanya adalah ada identifikasi masalah kebijakan di Lombok Barat persekitaran pangan Pak ya. Kemudian yang kedua ada kritiknya apa terhadap kebijakan, dan yang ketiga adalah bagaimana solusi alternatif untuk memecahkan itu gitu Pak. Jadi kelihatannya pergeseran dari lesson learn ke policy brief itu adalah lebih kepada analisis di kebijakannya gitu Pak. Jadi kami nanti strateginya akan mencoba menghimpun di lesson learn yang mana yang ada telah kebijakan dari rekan-rekan semua gitu Pak. Gitu Pak. Kemudian mungkin itu mohon nanti arahan Bapak apakah pendekatannya betul. Kemudian yang kedua Pak, ada dua output, yaitu kalau dicontohkan ada bentuknya tuh seperti booklet Pak ya. Gitu. Yang kedua dalam bentuk video gitu Pak. Nah kalau booklet saya pikir relatif itu lebih bahan-bahan bisa ditampilkan. Hanya kalau untuk video memang seperti Pak Ade kemarin sampaikan Pak, untuk durasi video 10 sampai 15 menit kita kan harus menyiapkan satu mengenai audionya, dan yang kedua videonya Pak. Nah video 10 sampai 15 menit itu sangat panjang gitu Pak. Sehingga gambar-gambar ini memang mungkin nanti apakah juga bisa dengan tidak selalu gambar, apa bagan-bagan atau chat, mungkin arahan Bapak karena 10 sampai 15 menit untuk video ini panjang sekali gitu Pak untuk tampilan visualnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Terputus-putus ya Mbak Sinta. Jelas Pak, jelas. Lalu Jelas, oh kesininya mau yang jelek ya. Terputus-putus. Lu diulang Pak. Ya, tapi saya coba bisa menangkap ya Pak Dida ya. Ya. Pak Dida. Ya Pak. Video itu kan contoh ada ya Pak ya. Kemudian itu lebih fokusnya kontennya adalah Lombok Barat gitu ya saja, ansih begitu ya. Artinya biasanya di situ ada apa ya, depannya itu ada cover, ada judul, kemudian setiap ada kegiatan-kegiatan atau uraian itu juga ada semacam apa itu, suka ada singkatan-singkatan penjelasan gitu ya. Ini acara apa, atau ini potensi apa, atau apa begitu, apa itu namanya itu Mbak Sinta. Kalau ada di video muncul penjelasan singkat gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi ya
Bisa, Pak. Halo? Ya, terdengar, Pak. Ya. Nah, ya, oke. Nah, jadi video itu silakan disesuaikan begitu ya, dengan apa namanya yang contoh-contoh itu kan bisa menjadi model lah. Memang kalau menurut saya itu kan harus ada yang biasa dia mengemas ya, mengemas apa konten itu sehingga apakah ada suaranya, oh ada semacam running tag-nya atau apanya gitu ya, itu bisa menarik begitu ya. Jadi itu full, ya? betul, itu full Lombok saja gitu ya. Karena dari hasil diskusi kemarin cukup lengkap ya, dia dari mulai permasalahan, dari mulai potensi, dari mulai marketing begitu ya, sampai persoalan-persoalan adanya bencana, karena di sana tuh potensinya kan potensi bencana di sana itu, dan sekarang ada COVID dan sebagainya, bagaimana kebijakan daerah lintas apa namanya stakeholder gitu ya, bagaimana terkait juga dengan para pengusaha dan juga marketingnya bersama-sama dengan provinsi begitu ya. Nah itu apalagi cari di internet juga sepertinya banyak gitu ya, mungkin bisa digabung-gabung gitu ya, mengenai potensi unggulan dan juga bagaimana strategi pengembangannya ya untuk ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, sedangkan yang policy brief itu sudah mulai menggabungkan. Nah, ini kan berarti kan lintas apa namanya paten ya. Artinya nanti kalau untuk yang provinsi NTB itu kan bisa disatukan, bagaimana Lombok Barat, bagaimana Lombok Timur, walaupun itu dari provinsi NTB. Nah, itu kan sebagai apa namanya, nanti kan kalau digabung dengan yang provinsi Bali itu kan berarti ada dua policy brief yang disatukan ya, hanya bedanya kan provinsinya gitu ya sama kabupaten. Di Lombok Barat. Nah, bedanya lagi dengan lesson learn individu itu kan pendapat masing-masing ya. Kalau yang kelompok itu sudah disatukan ya. Jadi sudah disatukan begitu. Nah, jadi yang jadi persoalan kalau untuk video berarti khusus on grup kita kelompok 3 untuk saling share atau bagaimana siapa yang akan menggabungkannya, kemudian nanti dikirimkannya, terus diedit, sudah gitu ya, bisa di upload, walaupun itu kan nanti ya, tapi kan perlu persiapan ya, perlu persiapan termasuk yang policy brief-nya itu ya. Nah, setidaknya dengan policy brief itu harus lintas kelompok. Nah, apakah tadi ya Bu Sinta, apakah di hari besok ada komunikasi atau di Senin, itu nanti kita lihat perkembangannya. Tetapi paling tidak kita kelompoknya sudah siap gitu ya untuk memasukkan konten-konten itu. Jadi sepertinya begitu Pak Dida. Halo ya, Pak Dida. Iya. Ya, gitu Pak. Jadi jadi ada, kalau saya tangkap ya, saya masih ini. Jadi yang namanya policy itu ada satu tampilan yang seperti desain buklet Pak ya, kalau saya perhatikan Pak ya. Betul, ya? Hampir mirip itu kan baik dari hilang lagi. Begitu betul. Ya. Kemudian yang kedua ini Pak adalah yang dalam bentuk video gitu Pak. Begitu Pak. Jadi satu dalam bentuk buklet, nanti itu ada lagi yang dalam bentuk video gitu Pak. Begitu Pak. Atau apa? Begitu Pak ya. Video. Halo? Pak Bambang putus-putus di Pak Bambang. Betul. Ini kenapa ya putus-putus? Kalau Pak Dida jelas tadi suaranya. Harus saya ganti. Kita boleh saran Pak Bambang? Pak Dida? Siap. Ya.
Izin mungkin tadi betul kalau outputnya ada dua. Satu yang berbentuk booklet ya. Nah, yang kedua yang video mungkin kita bisa siasati begini Pak Ketua ya, Pak Dida. Jadi kita bisa bikin lah video dengan durasi berapapun. Nanti untuk visualnya itu menyesuaikan dengan materi. Jadi begini, kalau menurut saya nanti Pak Ketua itu memaparkan ada kaitan dengan produk kita, mulai dari perkenalan peserta dan lain sebagainya. Nah, nanti video itu akan mengikuti apa yang Pak Dida sampaikan. Materinya mungkin mangga tim perumus menyusun seperti apa, nanti dibacakan durasinya berapa menit dan lain sebagainya. Nanti kita susun videonya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua di presentasi itu. Mungkin dengan ada beberapa tambahan lah informasi sebagai pelengkap dari cerita yang akan kita sampaikan. Menurut saya begitu Pak Dida. Ya, betul. Jadi kalau Silakan Pak Dida. oh iya. Jadi kalau untuk video Pak, biasanya kalau kami menyiapkan itu pertama dalam template ini kami sebelum masuk ke video itu setidaknya ada 3 kolom Pak. Kolom pertama itu sebenarnya pesan apa gitu yang akan disampaikan itu kan. Jadi stage-nya itu. Kemudian yang kedua, kolom kedua adalah audionya apa yang mau disampaikan. Kemudian kolom ketiga adalah visualnya gitu Pak. Gitu. Jadi nah itu harus kita rancang semua yang seperti Pak Bambang sampaikan tadi itu dalam 10 sampai 15 menit gitu kan. Nah, itu template yang mau kita siapkan, Pak. Jadi nanti adalah pertama apa sih seperti tadi Pak Agus Subaya sampaikan, pertama satu stage-nya itu perkenalan gitu kan. Nah, di perkenalan itu nanti akan kita munculkan audionya apa, visualnya apa gitu, Pak. Lalu step kedua apa gitu kan. Itu sebenarnya untuk video gitu, Pak. Jadi ada 2 hal, yang satu untuk booklet, yang satu untuk ini template-nya agak lain memang itu, Pak. Halo. Ya Pak Bambang. Halo, putus masih tak? Sudah jelas. Oh ya. Izin, Pak Bambang. Oh siap. Suara izin. Ya, silakan Pak. Pak Dida. Dwi, Pak. Pak Dwi, silakan Pak. Dwi. Oh, Dwi Antoro. Ya, Sumbar. Siap, Pak Dwi. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, Pak Ketua. Ya. Urun rebuk saran. Iya, monggo Pak. Yang policy brief fix bentuknya booklet. Booklet, betul. Oke, sudah itu udah. Ya. Tadi kan diskusi masalah video. Ya. Kalau video itu kan biasanya di dalamnya itu ada seperti yang pembawa acara itu loh Pak, yang pengisi suara itu. Iya Pak. Dubbing saja Pak, sudah. Ya. Jadi nanti ada cewek gitu ya, yang suaranya merdu gitu menyampaikan kelompok Kabupaten Lombok dengan PKN kelompok 3, fokusnya Lombok Barat dengan anggota ini. Dalam pelaksanaan PKN kali ini, nah gitu kan. Ya. Kan kemarin kan kita sudah diskusi, Pak Bambang, kita sudah diskusi kemarin Pak, setelah persis setelah acara ini Pak, kami manfaatkan itu untuk diskusi kemarin. Pak Ketua, Pak Dodo kemarin memberikan masukan lumayan lama kemarin, ada sekitar 15 menit lah kita diskusi. Template-templatenya mulai dari apa sudah kita sepakati kemarin. Jadi seandainya nanti mau digabungkan antara suara Pak Ketua, Pak Dida gitu, atau suara teman-teman yang merdu yang ditunjuk, tapi di satu sisi ada dubbing, nanti nggak bentrok gitu. Ya. Maksud saya video durasi berapa, susunannya saja kita susun. Ya. Yang template kemarin Pak sudah disepakati, pertama perkenalan gitu,
dan sebagainya, produk kita kan video jadi selesai. Betul. Mohon pendapat teman-teman. Jadi supaya nanti tidak lagi bicara lagi masalah susunan, template dan sebagainya. Iya, saya setuju dengan Pak Dwi. Ya, jadi kita bagi mungkin kelompok kita ini beberapa tim lah ya. Ada yang menyusun apa namanya? Yang pertama, yang pasti untuk yang buklet dulu lah. Itu nanti menjadi bagian dari naskah video yang mau kita buat. Ya. Sistematikanya kita akan ngurut ke situ. Yang kedua, mungkin ada tim kreatif yang nanti menyusun video, termasuk tadi mencari usulan Pak Dwi untuk siapa dari kita atau dari luar yang bisa kita hire untuk mengisi suara ya untuk dubbingnya. Ditambah tim kreatif itu juga nanti harus mulai mengolek apa ya visual yang bisa ditambahkan untuk mengisi video ini gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Dwi, Pak Dida, kalau memang kita mau mulai dari sekarang, ada tim perumus yang mengumpulkan bahan dulu, ada yang kemudian tim yang menyusun bukletnya, yang ketiga adalah tim untuk menyusun video. Ya. Usul Pak Rembuk, Pak Ketua. Terima kasih Pak Dida, Pak Bambang, Pak Sinta. Terima kasih masukannya teman-teman. Saya sepakat sekali. Memang karena ini diskusinya ini kita harus matangkan sekali. Dalam arti saat ini kita harus membagi Pak Dida. Seperti yang disarankan oleh Pak Agus Submanjaya tadi, dari kelompok kita ini harus dibagi beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap video. Terus tadi masalah hostnya siapa, sehingga kita tidak bingung, kita harus mengerjakan apa. Jadi mungkin hari ini kita membagi, misalkan untuk pertanggungjawaban untuk setting videonya itu, misalkan Pak Agus Manjaya dibantu beberapa orang. Nanti untuk menentukan yang lain ditunjuk juga. Jadi kita tidak bingung Pak, apa yang harus kita kerjakan. Kemarin kita juga sudah sepakat, Pak Dida menyusun template-nya. Nanti kita memberikan saran masukan. Jadi karena kita masih bingung Pak, kita mau memasukkan yang mana, karena kita belum dibagi tugasnya. Saya katakan, saya sebagai apa di dalam pembuatan nanti laporan kelompok. Saya rasa begitu Pak Dida. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ada yang masukan yang lain? Dibuat 2 versi videonya Pak Dida. Bukan yang penting sekarang ini pembagian Pak Dida. Teman-teman ada yang bertanggung jawab, misalkan untuk video, untuk tim kreatifnya. Bagi dulu Pak Dida. Biar izin Pak Dida. Silakan. Yang siapa yang duluan? Ade Darsa. Ya. Nah, ini Pak Ade kemarin yang mengusulkan diskusi ke Pak Bambang mengenai bagaimana mencari visual-visualnya karena 10 menit Pak Ade ya. Gitu. Betul. Gimana? Jadi itu tadi barangkali sudah wacananya sudah bergulir gitu ya. Nanti bagaimana mengakomodir untuk 2 output tadi mekanismenya, yang satu dalam bentuk buklet, yang satu dalam bentuk video. Nah, hanya barangkali perlu kita sepakati dulu kontennya, Pak Ketua Tim Perumus. Karena tentu dari beberapa narasumber, diawali dari BPS Ciamis gitu ya, kemudian kemarin di Lombok Timur, semua juga bicara tentang ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dan itu saya pikir masih terlalu luas gitu. Bicara tentang ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan itu masih luas. Nah, kira-kira dipersempit kemudian apa yang menjadi fokus kita terkait dengan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Jadi beberapa sektor saja yang kita lebih fokus begitu, tidak bicara terlalu luas berkenaan dengan ketahanan ekonomi pedesaan. Kemarin misalnya saya sempat usul bagaimana kalau kemudian kita mengambil satu sektor tentang pariwisata, karena Lombok Barat itu adalah destinasi wisata yang luar biasa. Ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Sektor ekonomi yang tidak secara makro begitu Pak Ketua. Jadi usul saya
konten temanya ini yang perlu kita persempit supaya nanti mengarah untuk pengambilan gambar, video dan sebagainya. Ya. Sementara itu Pak Dida usul saya. Ya. Terima kasih Pak. Ada yang lain Pak masukannya? Gin. Gin, mangga Bang Gin. Ya, saya layar gelap begini ya. Pak Dida, saya setuju. Lagi Bang Gin ya. Ya. Jadi pembagian tanggung jawab lah garapan pekerjaan. Tapi sebelumnya mungkin harus disepakati listing dulu ya, di listing semacam listing kebutuhan dengan pokok bahasan apa seperti tadi Pak Ade sampaikan, kemudian di listing apa kebutuhannya dan dari listing itu di-share, dibagi ke setiap personil yang ada di kita. Nah, untuk pokok bahasan Lombok Barat saya setuju terkait pariwisata, tapi ada satu hal lagi terkait dengan pemanfaatan produk lokal. Jadi bagi saya justru menarik itu bagaimana pemanfaatan produk lokal itu dikombinasikan dengan potensi pariwisata. Itu akan menjadi keunggulan yang lebih, jadi tidak hanya kita bicara satu sektor, tapi di situ ada kombinasi dan kalau nanti itu bicara akan lebih luas lagi. Itu saja Pak Indra, makasih. Ya, izin tambah Pak Dida, izin tambah. Jadi ini memang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gin. Setahu saya memang pembangunan pariwisata itu bertumbuh pada 3 hal. Yang pertama terkait dengan kelembagaan pariwisatanya, yang kedua terkait dengan pemasarannya, yang ketiga terkait dengan industri pariwisatanya. Nah, apalagi Lombok Barat tadi gitu nyambung dengan yang disampaikan Pak Gin, kan ada Perbub yang mewajibkan 50% produk lokal. Nah, sehingga kebutuhan amenitas, kebutuhan atraksi, kemudian kebutuhan aksesibilitas dan industri pariwisatanya itu memang bertumpu pada kemampuan produk lokal yang itu sudah diregulasikan oleh Perbub. Nah, sepertinya bisa kemudian masuk begitu pada hal yang lain. Atau kemungkinan juga desa wisatanya berbasis agro kan begitu ya, selain bahari dan agro. Kemana? Dari sektor industri bisa masuk di situ. Itu Pak Dida tambahan. Terima kasih Pak Ade. Ada tambahan yang lain Pak? Pak Camat? Cukup ikut adalah. Cukup ya. Pak Asep Purwakarta? Cukup. Gimana? Itu idealnya. Tadi lah gue begitu. Ongkasnya orang apa aja berangkat? Pembagian bertanggung jawab dulu Pak Dida, tolong dibagi gitu. Siapa yang bertanggung jawab apa gitu, biar lebih jelas. Sebelum ke pembagian kerja ini Pak Dodo ya, nanti kita akan sampai ke situ juga. Jadi alurnya kan sebenarnya apa yang nanti akan bisa ditampilkan di video itu sebenarnya kontennya harus sama dengan yang di policy brief, gitu kan Pak ya? Gitu. Jadi tadi konten di policy brief akan gabung dengan konten nanti yang akan ada ditayangkan di video gitu Pak. Gitu. Iya betul. Gitu kan? Jadi sudah ada aturan kontennya itu bagus sekali, ada pariwisata, lalu pemanfaatan produk lokal, kemudian juga tadi bagaimana pariwisata berbasis agro, pilar-pilarnya gitu, itu sudah bahan gitu kan. Jadi memang bahan ini adalah karena ini policy paper Pak. Jadi kita fokusnya adalah di policy gitu Pak. Jadi apa problem polisinya tadi terkait dengan pariwisata, pemanfaatan produk lokal gitu kan. Kemudian apa kritiknya, kemudian yang ketiga adalah solusi kebijakannya gitu Pak. Nah sekarang jadi kalau dari outline policy brief itu sudah seperti itu Pak gitu kan. Jadi outline-nya jadi ada masalahnya apa, kritiknya apa, alternatif Pak. Nah ini ada satu tim lagi tadi menyambung Pak Dodo gitu kan ya. Adalah yang menyiapkan terkait video, yaitu pekerjaan pertama adalah storyline yang harus dibikin untuk video. Nah, betul, storyline gitu. Jadi sebelum kita nanti masuk ke karena nanti apa yang akan divisualkan, apa yang akan divideokan, itu harus kita tayangkan dalam apa storyline yang akan kita tayangkan gitu. Nah sekarang ada 2, yaitu satu menyiapkan policy brief kontennya gitu kan. Jadi nanti itu kita tekniknya adalah menghimpun masukan-masukan dari semua peserta, apa sih masalah kebijakan yang dianggap oleh kita, gitu kan masing-masing, kritiknya apa, alternatif, nanti akan kita jadi satu, kemudian yang satu menyiapkan storyline, gitu kan, storyline-nya. Nah ini kalau saya sekarang kita bagi 2 tim, Pak ya, nih
ada yang di policy brief, ada yang di storyline gitu kan. Gitu. Ada usulan Pak siapa? Gitu. Sebelum saya usulkan nama, gitu kan. Untuk yang storyline, untuk yang satu lagi, untuk yang policy brief. Storyline kira-kira siapa nih? Mau Pak Dida. Ya, silakan. Izin. Nah, diiniin dulu Pak tusinya, yang storyline itu ruang lingkupnya apa saja begitu. Persis. Nah, betul, Pak. Yang satu lagi, yang policy brief, tusinya apa saja supaya kita bisa menyesuaikan dengan dengan kapasitas kita. Gitu. Jadi mau ini dulu Pak, dijelaskan dulu tusinya. Betul. Jadi kontennya harus sama antara di policy brief dengan yang di storyline video gitu Pak. Hanya alur ceritanya yang kita coba. Kalau alur di policy brief itu kan pertama bicara dengan apa masalah kebijakannya gitu kan. Itu kan Pak. Kemudian apa kritik kebijakan kita, kemudian apa alternatif solusi kebijakan kita. Kontennya ada pariwisata gitu kan, ada pemasaran produk lokal gitu kan, dan lainnya gitu Pak. Nah ini sekarang nih tim ini gitu kan ada dua. Pertama adalah yang mencoba memasukkan input-input dari seluruh anggota kita ke dalam outline ini gitu kan. Untuk policy brief, masalah-masalah kebijakan Kang Ade nanti usul apa gitu kan, kritiknya apa, ini apa, yang lain sama juga gitu kan. Kita himpun jadi satu. Nah ini dihimpun oleh nanti yang bertugas membuat policy brief. Nah untuk storyline, nah ini memang kita nih mencoba harus membuat alur, walaupun ujung intinya itu ada masalah, ada kritik, alternatif, tapi harus ada openingnya apa gitu Pak. Storyline pembukanya apa gitu kan. Ini benar-benar desain komunikasi banget itu Pak. Ini butuh apa? Butuh setting yang kita harus bicara juga dengan yang komunikasi bisa mencapai strategi komunikasi gitu Pak. Itu dua itu aja Pak menurut saya sih ya. Jadi nanti policy brief siapa gitu kan. Lalu yang membuat storyline untuk video siapa gitu kan. Itu Pak Dodo ya. Gimana saat ini? Apakah kita akan tanggung jawab ke Dhani atau nanti kita siapkan dulu atau saya sampaikan nanti ini bahannya nanti di share atau gimana? Kalau menurut saya sih ada sampaikan bahannya aja dulu Pak, di share. Ada draftnya dulu ya, gitu. Jadi coba nanti draftnya dulu Pak disampaikan. Ya. Tapi kalau saran Pak Dodo tadi kan kita bagi siapa penanggung jawab policy brief, siapa yang menanggung jawab storyline gitu Pak Dodo ya. Ya, itu mungkin disampaikan dulu Pak siapa yang bertanggung jawab, nanti baru mau paparkan gitu Pak. Betul. Ya. Okay. Kalau saya usulkan Pak ya, ini untuk policy brief nih. Pak Ade gimana? Bersedia? Pak Ade Hermansyah? Pak Endarsah? Oke, siap Kang. Siap. Positif ya. Nah, untuk storyline tadi, itu. Storyline Pak Agus Sukmajaya, oke? Setuju? Insya Allah siap. Karena Pak Agus tadi sekarang udah punya konsep bagaimana perkenalan ini. Bapak mungkin contoh storyline udah ada Pak ya? Biasanya kan ada tapi nanti saya minta masukan juga dari teman-teman. Oke. Nah gitu Pak. Gitu. Gimana Bu? Ya. Bagus. Demikian Pak ya. Jadi Pak Ade gitu kan. Sekarang policy brief itu kan dengan kisi-kisi masalah kebijakan, kritik kebijakan, alternatif. Nah itu bagaimana dibuatkan kerangkanya nanti sehingga bisa masing-masing masuk gitu Pak. Ya. Jadi kalau Pak Ade nih untuk policy brief biar bisa cepat Pak Ade ya. Kan sekarang mungkin dari lesson learn, contoh Kang Ade pasti ada yang di situ juga bicara mengenai kritik kebijakan kan, masalah kebijakan ada kan? Ya, insya Allah. Ada kan ya di lesson learn. Nah, saya yakin juga di peserta lain pun ada hal yang terkait dengan analisis masalah kebijakannya. Apa sih di Lombok Barat kemarin? Apa kritik kebijakannya sih? Apa alternatif solusinya sih? Nah ini kalau dihimpun jadi satu, lalu nanti dikumpul ke Pak Ade kan, gitu kan ya Pak Ade ya? Ya. Gitu Pak, gitu. Nah sementara untuk yang storyline gitu kan, nah, kita butuh sekarang dari Pak Agus Sukmajaya, nah untuk membuat storyline-nya gitu Pak. Berdasarkan nanti juga komunikasi dengan konten yang policy brief di Pak Ade gitu.
Ya. Gitu Pak ya? Siap. Iya. Cukup kalau gitu? Ya, tapi barangkali kan tidak sendirian, Pak. Ya, betul. Makanya Pak Ade, jangan sendirian. Gitu. Maksudnya tadi Pak ditunjuk siapa yang masuk ke timnya Pak Agus, siapa yang ke Pak Ade. Gitu. Betul. Boleh. Langsung tunjuk aja Pak, nggak apa-apa Pak Dida. Siap. Gitu. Kalau gitu, sekarang sebelum pada saat tunjuk, siapa yang volunteer sekarang yang bantu Pak Ade? Kita berapa orang? Bantu Pak Ade deh. Saya dengan Pak Agus, Pak. Saya bantu Pak Ade deh. Pak Ade, Pak An ya? Siapa aja? Agus. Saya orang Garut dengan Pak Ade. Orang Garut dengan Pak Ade semua. Pak Agus. Ya, Pak Gania di Garut. Saya di Garut dengan Pak Ade. Ya. Pak Gania dengan Pak Ade. Siap. aja Pak Ade. Ya, Pak An. Agus. Pak Agus dengan siapa? Pak Teddy, Pak Dwi masuk di mana? Saya diikuti Pak Agus, nanti bisa sama-sama dengan Pak Agus. Ya? Pak Dwi di mana? Dengan Pak Agus? Pak Agus, Pak Dida, ya. Ya, sip. Nah, kelihatan memang keahliannya Pak Dwi nih. Saya Pak Dida aja. Dan Pak Asep di mana? Pak Ade. Entertainer. Pak Ade, oke. Pak An di mana Pak An? Pak Dida. Pak Ade. Terus siapa lagi? Sekarang Pak Ade. Pak Teddy di mana? Oh, lagi telepon. Saya Pak Dida. Ya? Pak Teddy Pak Jar masih di Lombok. Pak Jar. Pak Teddy ke saya katanya. Ya. Oke. Pajar kemana Pak Pajar? Ya. Pak Yudi di mana Pak Yudi? Pajar ke Pak Agus. Pak Ade. Oke. Ini yang Pak Agus masih kurang nih. Ya, kalau nggak ngatur nanti masukin langsung ke Pak Agus. Oke. Pak Agus. Agus nggak laku, Pak Agus. Pacar Agus. Hanya bikin video. Dari tenaga kerja saya dukung Pak Agus lah. Kaptek. Ya. Terus sekarang masih ada Pak Pajar Pak Pajar masukin di mana Pak? Ini aja ya. Bagus. Pak Pajar di Pak Agus. Terus yang belum masuk siapa? Pak ini. Pak Agus Sardiana. Kayaknya di Policy Paper ya. Di Pak Ade ya. Agus Sardiana. Pak Asep mana Pak Asep Surya tah? Pak Asep Surya tadi, Pak Asep Surya belum ya? Pak Ade. Pak Ade ke Garut. Ya. Pak Gingin. Oh, Pak Gingin di ini aja ya di Pak Agus Supajaya ya. Ya, ini benar, pas. Ya. Pak Deden. Pak Deden juga ya di Pak Agus Supajaya ya. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, udah 12. Siapa lagi yang bagus? Tidak. Pak Udoyo masuk di mana? Bagus. Masih Pak Ade. Masih di Pak. Oh iya nih, Garut semua nih. Makanya jumlahnya Pak tidak. Jumlahnya Ya. samain aja lah. Ya. Sudah cukup ya semuanya? Coba dibacain lagi Pak Dida, dibacain. Sama saya di Pak Agus Supajaya juga saya. Jadi itu udah tuh. Tolong di absen ulang Pak. Oke ya. Timnya Pak Ade yang nyiapkan policy brief, booklet nih ya. Jadi ada Pak Ade Hendarsa, Pak An, Pak Nia, Pak Ade lagi nih. Pak Ade yang mana nih? Pak Ade. Pak Teddy kali. Pak Teddy. Pak Teddy ya. Pak Teddy. Pak Asep Surya. Pak Yudi, Pak Agus Hardiana, Asep Surya, dan Pak Husodo. Kemudian storyline nih dan video Pak Agus Supajaya, Pak Dodo, Pak Dwi, Pak Pajar, Pak Gingin, Pak Deden, dan saya sendiri. Ada yang ketinggalan? Sip. Ya, Pak An belum disebut tuh Pak An. Pak An Udah kan saya. Sudah. Pak Ade. Oke. Pak, di Bade. Siap ya gitu ya. Ya, tinggal diskusi di grup WA nanti. Ya, monggo. Siap. Udah mau jelang jam 9 nih, gimana Bu Sinta? Pak Dwi kemana Pak Dwi? Saya dua-duanya. Dua-duanya saya. Pak Dwi dengan Pak Agus, dengan saya. Pak Camat, Pak Yudi, Pak Camat. Pak Camat. Lockdown Pak Camat. Mau diumumkan yang sudah memasukkan laporan lesson learn sama yang belum? Oh iya, Mbak Sinta. Saya belum. Sambil saya jangan dulu, jangan. Sudah ada. Tenang, masih ada waktu. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Sudah ada 9 kalau di sini. Apa aja, Mbak? Belum. Sudah ada 9 yang submit.
yang belum, ini saya bacakan yang belum ya Pak ya. Ya. Yang belum Pak, sambil konfirmasi mungkin. Yang belum Pak Deden. Kemudian Pak Agus Sukmanjaya. Pak Aan. Ya. Pak Fajar. Semua Pak Aan. Pak, ya, Pak. Pak Dwi Antoro. Ya, betul, belum. Pak Pak Yuki. Fajar masih sidang gitu. Oh, siap. Pak Yuki. Datanya valid lama-lama. Ya. Aduh, Pak Dede udah 1, 2, 3, Udah. 4, 5, 6. Ya, kurang 6 itu Pak. Menghargai yang belum selesai, saya mah nunggu aja. Ya. Setia kawan. Penutup Kalau ya, Pak penutup. Penutup. Halo. Ya, silakan Ya, Pak Pak Bambang. Kalau Pak Dewi belum itu, dia rancangannya sudah selesai. Rancangan propernya ya. Pak Dewi ini kemarin memberi saya informasi kepada yang lain supaya juga terangsang begitu. Beliau ada dukungan dari Kabandiklat ya, Pak Untung ya. Ya, Itu videonya walaupun yang dikirim ke saya belum durasinya, tetapi dia sudah mulai bikin video itu ya, video dukungan itu ya, bagus sekali itu ya, Pak Untung itu ya. Nah jadi sehingga dia sehingga tim efektifnya baru mengarah ke sana. Nah nanti kayaknya mau dia arahkan juga nih tim efektif untuk ke tugas-tugas yang lainnya. Sepertinya begitu ya, Pak Dwi ya, Pak Antoro. Insya Allah, Pak. Ya, bagus. Nah, bagus tadi sudah dibagi kelompok. Berarti kelompok tersebut pokja lah ya. Kelompok kerja ada 2 tadi untuk mengisi bagaimana konten video dan termasuk mengisi untuk policy brief ya. Itu bisa simultan saya kira. Nah, kalau untuk video berarti khusus kelompok kita, tadi setuju ya, ada storyline begitu, bagaimana Lombok Barat, kemudian juga apa saja yang akan dikembangkan, karena di sana selain pariwisata juga berkaitan dengan produk unggulan ya. Kalau kemarin disebutnya rambutan, madu ya, raga madu ya. Itu di antaranya ya. Memang sedang dikembangkan juga di sana, termasuk durian dan manggis ya, manggis ya. Nah itu salah gula aren. Ya gula aren itu kan rambutan, durian, Pak. Rambutan, ya, gula aren, manggis, aren, betul, manggis durian, dan durian, betul. Nah itu saya kira yang memang menjadi unggulan produk hasil dari potensi daerah ya. Saya kira itu, selain tadi produk-produk yang lainnya yang untuk menunjang handicraft daripada wisatawan ya. Saya kira itu juga bisa dimasukkan. Baik, itu bagus sekali. Jadi itu bisa simultan. Kalau untuk policy brief itu bisa nantinya siap-siap berkoordinasi dengan kelompok yang lain ya. Saya kira demikian. Kita kan jadwalnya di sini Bu Sinta bisa sampai jam berapa ya ini ya? Ini sih sampai, karena jam 9, ya jam 9 kan nanti mulai e-learning Pak. Betul. Tapi kalau jadi saya sih serahkan ke, kalau misalnya mau masih pakai Zoom meeting, cuman nanti kan pasti waktunya nggak akan panjang. Jadi jam 9 tetap login ke e-learning dulu aja Pak. Oh, begitu. Ini bagus sekali nih Bu Sinta ini memberikan akses ya ke kita, ke kelompok. Pertama jam 9 itu tetap kita harus login begitu ya. Ya. Nah, kalau ini masih diperlukan ada komunikasi, tinggal ini silakan Bapak manfaatkan oleh kelompok kira-kira sampai jam berapa gitu Bu Sinta, sehingga Bu Sinta juga bisa nyeting mungkin. Nanti Pak Dida itu. Pak Dida, kalau saran Mbak Sinta, kalau login tetap jam 9 ya. Tapi kalau ini mau dipergunakan, kira-kira sampai jam berapa Pak Dida? Halo Pak Dida? Ya, mungkin ini Pak, yang sekarang bisa 2 tim ini. Mungkin sampai jam 10 Pak ya?
Silakan, Pak. Ya, bagaimana, Bu Sinta? Silakan, Pak. Halo? Ya, halo. Tuh, bisa katanya jadi silakan grup untuk mempergunakan ini. Saya kira akan lebih komunikatif kan, tadi kan ternyata ya betul manfaatnya beda dengan chatting begitu ya. Nah, jadi silakan tuh Mbak Sinta bisa sampai jam 10. Saya akan nggak akan munculkan begitu, tapi tetap suara saya bisa mendengar juga. Dan chatting tetap Mbak Sinta harus di login ya, Mbak Sinta ya. Ya, kalau bisa login aja Pak. Jadi nanti login dulu ya. Ya, supaya kami juga merekap daftar untuk bukti kehadirannya. Hadir. Ya, siap. Oke, demikian ya Pak Dida. Silakan Pak Dida untuk memimpinnya lah lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sudah bisa login dulu ya Mbak Sinta ya? Login dulu ya? Bisa ya. Pak. Login bisa. dulu ya. Bisa. Pak Dida login dulu di e-learning. Kita bicara lagi di sini. Ya. Yo. Ya. Karena ini waktunya nanggung, kalau misalnya nanti di sini bisa sampai jam 11.15, mungkin bisa nanti ini yang akan saya pakai untuk kehadiran. Cuman kan takutnya nanti bapak-bapak nggak bisa stay sampai 11.15, jadi mending dari sekarang login dulu ke e-learning, meskipun ngobrolnya di sini, Pak. Siap. E-learning dulu. Bisa login ke e-learning, bisanya Biasa, Kang Teddy biasa. Biasa gaptek ya, Pak. Eta layarnya keren Layarnya keren. Pantai Pangandaran terus. E-learning. Synchronize live chat ya. Oke. Wah, Pak Deden sudah muncul. Ulang. Sukan. Lagi memanggil sorry, Suhe, ingin kopi. Suhe. Kopi dua Suhe. Iya bos ya, jangan ditinggalkan Suhe. Efektif itu. Efektif Pak. Goreng sampurna mana Suhe? Kopi Suhe. Kirim ke Padang ya. Kopinya kirim Padang. Kopi. Gak di mood ya panggil saya. Wet kopi. Apa yang belum login nih, Ta? Pak Dwi belum login tuh. Salam, Yojeng Enjing, Kang. Ada Pak Irawan. Pak Usodo mana? Pak Usodo ya? Iya Pak Dodo. Kok gambarnya nggak kelihatan, kangen deh. Iya. Bentar ya. Ini gangguan nih sinyalnya. Bentar ya Pak. Nah, Garut, tolong itu Pak Usodo gangguan. Sudah. Siap. Sebentar lagi cuma. Suaranya jelas Pak, tapi gambarnya nggak ada. Iya, cari dulu. Gangguan. Atau ini dia bilangnya? Bagus Sukmanjaya. Mulai story video. Dia lama-lama ayamat. Ambil we atau Storyline. Oke, mangga. Kayaknya Pak Dwi ini belum ngumpulin listener. Yang penting mah ayah potong lah. Lengkap dan sempurna ini. Mulai Pak Dodo.
Kompor. Kayak mah terakhir aja uploadnya. Kita sampai jam 10 Menghargai aja ya. teman-teman yang belum selesai. Pak Yudi. Ya, Pak Dida, kumaha? Kita sampai jam 10 aja ya. Boleh. Ya, paling ini kalau cepat lebih bagus. Kang Ade kayaknya karena kalau storyline itu kan nanti juga kontennya sangat ini dari policy paper ya. Jadi coba kita diskusi yang untuk policy paper, Pak. Gitu kan. Jadi tadi kita ada konten gitu Pak ya, yang tadi sudah disampaikan tuh kontennya adalah mengenai pariwisata, kemudian produk unggulan gitu kan, kemudian juga yang aspek kelembagaan pemasaran industri pariwisata gitu kan. Nah sekarang Pak Ade ya, Bapak sekalian, jadi sekarang bisa masing-masing mungkin menyampaikan Pak ya, kalau dari visitasi kita kemarin gitu kan. Ya. Apa sebenarnya masalah kebijakan gitu Pak. Kemudian yang kedua, apa kritik terhadap kebijakan tersebut? Kemudian apa usulan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang menekankan kebaruan dan inovasi gitu Pak. Ini kan ada alternatif yang di sini yang ditantangnya adalah alternatif rekomendasi kebijakan yang menekankan kebaruan dan inovasi. Gitu. Ya. Itu Kang Ade ya. Ya, jadi kalau orang mau di-share masing-masing gitu kan, bisa nanti buat input Pak Ade kan? Ya. Oke. Ya. Nah, kita mulai dari yang duluan selesai lesson learn, Pak Dodo kayak ini. Mana Om Dodo? Mati tuh audionya. Mana Pak Dodo? Aduh. Dodo. Ini Pak Ketua. Ya, silakan. Jadi yang menarik bagi saya itu pertama memang Lombok Barat itu jadi salah satu destinasi unggulan tidak hanya di Nusa Tenggara Barat ya, tapi juga sudah di tingkat nasional. Karena kebijakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kemarin informasi dari ada bentar nih saya rekam ya. Oke, siap. Saya rekam nih, saya nggak ada sekretaris nih. Ayo, mulai Pak. Ya, mulai. Ya. Ini secara gambaran umum saja misalnya Kabupaten Lombok Barat itu menjadi destinasi wisata yang tidak hanya unggulan di NTB, tapi juga menjadi andalan untuk tingkat nasional. Karena dengan kebijakan Menteri Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Mandalika itu salah satu destinasi wisata di Lombok Barat menjadi New Bali atau Bali baru. Memang setahu saya hanya ada beberapa destinasi di Indonesia yang ditetapkan menjadi Bali baru. Tidak lebih dari 10 destinasi secara nasional. Ya, artinya Lombok Barat itu sudah menjadi destinasi kelas dunia. Kemudian yang berikutnya, di sisi lain, Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Barat juga adalah daerah yang rentan terhadap bencana, terutama bencana alam. Lagi Zoom meeting nih. Nah, pariwisata itu akan sangat terpengaruh oleh kondisi-kondisi seperti itu. Pariwisata itu akan sangat terpengaruh dengan isu begitu ya, apalagi dengan kondisi seperti bencana alam. Bagaimana misalnya ketika Bali dengan kemarin Gunung Agung gunung apa tuh yang erupsi terus-menerus kan begitu, kunjungan ke Bali menurun begitu. Nah, Lombok Barat juga kan pernah mengalami hal seperti itu. Artinya pariwisata itu sangat rentan dengan isu-isu seperti itu, isu-isu bencana alam, isu-isu bencana sosial gitu, isu-isu konflik sosial, maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisata. Nah, tentu yang harus kita pikirkan solusinya adalah bagaimana pariwisata yang memang bersahabat dengan patologi kebencanaan tadi, dengan kerentanan kebencanaan. Mesti dicari inovasi-inovasi yang kalau memang pariwisata selama ini jadi andalan kan 90% PAD Lombok Barat itu dari pariwisata. Nah, kalau saja pariwisata anjlok begitu pasti akan sangat berpengaruh kan terhadap roda perekonomian di Lombok Barat.
Jadi maksud saya bagaimana tetap mempertahankan pariwisata ini sebagai lokomotif perekonomian daerah Lombok Barat. Namun di sisi lain tentu saja harus ada inovasi yang bisa mengantisipasi ketika isu-isu itu muncul. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah dengan perbub yang itu di dua perbub, satu perbub tentang kawasan desa wisata, yang kedua perbub tentang penggunaan produk unggulan daerah yang 50% itu. Jadi memang sudah melakukan terobosan Lombok Barat itu dengan menetapkan 31 kawasan desa wisata. Nah, sementara yang saya tahu juga desa wisata itu juga ada klasifikasinya, ada desa wisata mandiri, ada 3 klasifikasi lah kalau tidak salah, nanti kita lihat lagi referensinya. Nah, kemudian juga inovasi yang lain adalah memanfaatkan 50% produk unggulan. Jadi kebutuhan industri pariwisata itu 50%-nya dipenuhi dari produk lokal. Hanya tentu saja tadi bagaimana menyandingkan antara isu yang sering terjadi, bencana alam, kebanyakan bencana alam sih, kalau bencana sosial itu isu turunan dari pariwisatanya itu sendiri, kriminalitas dan sebagainya. Nah itu barangkali sekedar referensi awal Pak Ketua. Mungkin masukan sedikit Pak Ade, tambahan. Ya. Sebentar Pak. Dengan tadi Bapak sepakat sekali. Ya. Pak Dodo. Yang kedua nih. Berikut Pak Dodo, silakan. Ini Pak Ade, sepakat di Lombok Barat itu pariwisata merupakan potensi yang sangat besar. Tetapi jangan dilupakan juga, selain tadi Bapak katakan bisa mempengaruhi pariwisata adanya bencana alam. Tapi faktor Kamtipmas juga harus diperhatikan, Pak. Nah, contoh Bali itu kan dia ada pecalang. Ya. Kita bisa dimasukkan di situ masalah Kamtipmas. Jadi bukan hanya tugas dari pihak polisi atau aparat keamanan, tapi juga masyarakat berperan serta dalam keamanan bagi wisatawan yang datang Kabupaten Barat. Kan kalau percakapan dari Bali, kan saya punya masyarakat dilibatkan yang namanya pecalang. Mungkin itu juga bisa dimasukkan. Ya. Itu Pak Ade. Ya, siap. Gini. Bagus, Pak. Kalau bisa temanya gini aja. Saya jelek apa yang salurkan. Saya punya tema daya dukung potensi lokal pariwisata Kabupaten Lombok. Nah, dalam kurung realita dari daya pariwisata di Kabupaten Lombok. Gitu ya. Nah, nanti ada kurung kecil di sana, itu kurung kecil realita dari suatu perencanaan yang baik. Realita dari susunan tulisnya kan bisa visi, misi, itu Pak Ade ya. Tujuan, sasaran. Juga harus kita saya akan chat aja nih, Pak Ade. Saya akan chat aja sekarang ya. Tidak menyinggung masalah kamu. Tapi menurut saya masalah keamanan ini juga jadi hal yang harus diutamakan. Betul. Hanya nanti bencana alam gitu. Ya, jadi ini masukan juga. Ini bisa dijadikan inovasi juga gitu. Ya. Tidak. Ya, betul. Itu pasti akan ada dampak. Pariwisata itu ada sisi positif, nah biasanya juga diikuti dengan sisi negatifnya. Ya. Jadi kalau masyarakatnya tidak siap begitu ya, siap pariwisata menjadi unggulannya, kalau tidak siap pasti ada turunan-turunan yang lain. Betul. Di kami saja misalnya pernah datang, Pak, kalau Kamtipmasnya tidak baik di sana, keamanan lingkungannya. Iya betul. Padahal kan pariwisata taruhannya adalah salah satu di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi kondisi sosial masyarakat setempat. Ya, dan keamanan lingkungan. Ya, termasuk di dalamnya itu. Ya. Itu Pak Dida atau nuhun. Ya. Nah, karena ketuanya Kang Ade lanjut yang fasilitator Kang Ade. Ya, Pak Ade, itu Pak Ade. Jelek nih. Ya, oke, siap. Ya, tadi setuju. Misalnya dari Pak Dodo sudah masuk ke analisa juga terkait dengan dampak baik positif maupun negatif ya. Jadi kadang-kadang memang Pak di sisi lain kemajuan pariwisata juga sering berdampak pada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, timbulnya kriminalitas gitu. Atau juga kesempatan aji mumpung, bisa jadi kan masyarakat itu harganya tiba-tiba jadi mahal gitu. Karena ini juga sering terjadi di daerah kami di Garut misalnya. Kemarin sempat viral, Garut jadi daerah wisata termahal. Orang parkir yang biasanya 2.000 gitu kan saat tertentu high season, peak season jadi 10.000 gitu ya. Harga aqua yang dari 5.000. Saya ngalamin itu, Pak.
dari 5.000 jadi 10.000 kan ini juga pasti dampak turunannya kalau masyarakat kalau masyarakat tidak siap begitu. Ini juga. Nah, tadi maksudnya nanti masuk pada penggunaan 50% produk unggulan daerah itu. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa menahan regulasi terkait dengan harga-harga eceran yang ada di destinasi wisata kan lebih bagus. Seringkali harga mahal itu justru harga-harga yang bukan produk-produk lokal daerah. Nah, tentu saja perlu ada penyadaran sadar wisata misalnya Darwis ya di masyarakat. Aku gabung lagi di itu. Bisa nggak ini? Inovasinya adalah bagaimana seperti Bali bahwa pariwisata sudah menjadi urat nadi kehidupan mereka. Ya, Pak Camat, mangga Pak Camat, Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya hanya ini adalah memberikan masukan ya, saran. Ya. Memang yang namanya wisata kan tergantung budaya setempat. Ya. Bagaimana sikap welcome masyarakat kepada para wisatawan. Ya. Pada dasarnya orang itu akan senang kalau diservis dengan baik. Ya, ada servis dari masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Ya. Pengalaman kami di lapangan memang itu setiap tempat berbeda karakteristik masyarakatnya. Daerah pantai dengan daerah pegunungan tentu berbeda, ya. Cara berperilaku, cara bersikap. Nah, oleh karena itu perlu adanya semacam regulasi kebijakan yang memuat tentang budaya setempat, budaya lokal setempat, bagaimana cara menyambut para wisatawan. Memang betul, kelihatannya di kita memang budayanya masih belum seperti Bali. Budaya aji mumpung, ongkos naik, ya, kemudian makanan mahal, itu kan menjadi penghambat bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Ya. Sehingga dikhawatirkan nanti apabila tidak ada sikap welcome dari masyarakat lokal, wisatawan ini akan menjadi beban buat warga sekitar. Ya. Jadi orang ke tempat wisata karena mahal makanannya dia bawa dari rumah. Ya, karena mahal ojeknya dia bawa motor sendiri. Ya. Jadi akhirnya tuan rumah hanya dapat sampah sama air kencing aja gitu. Bayar kencing, bayar PAB, bayar mandi, dan pulangnya menyimpan sampah. Dan itu kan tidak ada dampak kepada ekonomi warga setempat. Ya. Nah, makanya kita menyarankan perlu ada regulasi ataupun budaya, membentuk kelompok-kelompok budaya sesuai dengan karakteristik dan tingkat ekonomi masyarakatnya. Yang keduanya, menyangkut infrastruktur juga diperhatikan. Ya, orang akan malas kalau jelek jalannya. Lokasinya bagus, sudah booming, tapi karena sarprasnya belum lengkap, belum memadai, jadi orang malas. Ya, betul. Akhirnya berpikir berkunjung ke wisata, tapi mobil rusak, kan kurang bagus juga. Jadi mohon ada regulasi tentang kepastian berapa persen APBD Kabupaten Lombok Barat yang dipakai untuk rehabilitasi jalan dan jembatan khususnya. Ya, sebentar, Pak Ketua. Ya, makasih, Pak. Jadi tadi ada dua yang saya catat. Pertama terkait dengan bagaimana dalam pariwisata itu ada yang disebut dengan sabta pesona. 7 itu termasuk diantaranya adalah keindahan, kebersihan, nyaman, kenangan. Gitu ya. Saya lupa lagi lah, pokoknya ada 7 yang sabta pesona. Kemudian yang kedua, pariwisata itu juga terkait dengan 3A.
yang pertama adalah aksesibilitas, ya, masuk ke tempat wisata, kemudian amenitas, tadi sarana prasarana yang ada di tempat-tempat wisata, dan yang ketiganya adalah atraksi. Terima kasih Pak Camat usulnya. Ini Kang Teddy nih, orang Pangandaran nih, jago pariwisata. Mangga Kang Teddy. Makasih Pak Ade. Pak Dida, mohon maaf tadi dari telepon nih. Tapi itu kan hampir sama Lombok Barat dengan Pangandaran nih. Nah, iya, benar. Keren. Kalau kita berbicara tentang berkaitan dengan ketahanan pangan, maka tentu itu akan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan tersebut. Apakah jumlahnya cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau, aman dikonsumsi, dan bisa menopang kebutuhan aktivitasnya dalam menunjang kepariwisataan tadi. Kalau melihat fakta yang ada sesuai dengan referensi yang disampaikan oleh narasumber kemarin, ternyata untuk komoditas beras, jagung, sayuran kangkung itu masih bisa dipenuhi oleh daerah tersebut. Tapi hanya bagian komoditas yang masih ada yang datangnya dari luar, Pak. Kayak daging ayam, kemudian juga telur, kemudian beberapa komoditas masih dari luar. Nah, inilah kesempatan untuk bagaimana ketahanan pangan di sana, pertumbuhan ekonomi di sana dipertahankan, kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan. Tadi kalau wisatawan, kemudian juga daging ayam masih, kenapa tidak memberdayakan masyarakat di sana, UMKM atau IKM untuk berwirausaha baru, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang tadi masih dari luar bisa dipenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau melihat data BPS, ternyata jenis usaha pekerjaan penyediaan akomodasi dan makan minum itu yang paling utama di sana, di antara jenis pekerjaan yang lain. Artinya, lapangan kerja memungkinkan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Ini kesempatan yang bagus. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade, ada 3 regulasi, Pak, berkaitan dengan yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Barat. Yang pertama adalah tentang kawasan desa pariwisata, kemudian yang kedua adalah produk unggulan lokal, dan ketiga adalah pengawasan garam itu. Itu pengawasan apa kan? Pengawasan apa? Pengawasan pengendalian garam beriodium, Pak. Oh iya. Ya, itu kan produk yang ditetapkan oleh Bupati untuk bagaimana mensupport kegiatan masyarakat sehingga nanti potensi unggulan pariwisata itu bisa dirasakan, dimanfaatkan, dan diberdayakan oleh masyarakat Lombok Barat. Mungkin itu Pak Ade, Pak Dida, dari saya. Terima kasih. Turnuhun Kang Teddy sarannya. Ya, Kang Agus. Kang Agus Herdiana, mantap. Ya. Mangga. Ya, mohon. Masukan. Saya kemarin tertarik dengan Kepala Bapeda Lombok Barat, Pak Rusdita, yang menyatakan bahwa kontribusi dari sektor pariwisata PAD itu 90%. Ya. Begitu. Ya kan artinya bahwa memang di Lombok Barat itu pariwisata menjadi sektor unggulan. Gitu ya, sama dengan Bali gitu seperti itu. Makanya kemarin saya bandingkan dengan data tadi yang disampaikan oleh Pak Dodo juga, karena jelas di situ data angka kriminalitasnya, waduh, cukup memprihatinkan gitu seperti itu. Dari 2014 sekitar 52 kasus, itu sampai tahun 2018 menjadi 900 sekian kasus gitu seperti itu. Nah ini kan sebetulnya kan kondisi yang tidak kondusif gitu buat Nah ini mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul bahwa tidak hanya menjadi tugas mitra strategis antara Pemda dengan Forkopimda saja gitu. Nah ada contoh yang barangkali bisa dirujuk. Kalau Bali mungkin sudah terlalu jauh, ya kan? Karena dari tahun 80-an sudah berkembang ya sampai dengan seperti ini gitu, seperti itu. Nah, ada yang bagus yang bisa dijadikan semacam best practice itu adalah di Gunung Kidul. Gitu. Jadi kita main ke Gunung Kidul, ya dulu ketika kita kuliah kan Gunung Kidul tuh kan nggak ada apa-apa. Ya. Zero aja, nggak ada potensi apapun gitu seperti itu. Nah, sebenarnya Lombok hampir sama karena semua sektor itu mendukung pariwisata di Lombok. Gitu. Bukan apa, buah pir. Macam infrastrukturnya gitu seperti itu. Ya, disediakan semuanya. Gunung Kidul juga sama. Gitu. Jadi Pemda itu dia tidak menargetkan apapun dari sektor pariwisata di Gunung Kidul.
Semuanya murni pemberdayaan masyarakat, gitu seperti itu. Jadi ada intervensi Pemda di situ, menyediakan jalan yang sangat bagus kalau kita mau ke Gua Pindul, misalkan dan seterusnya, termasuk ke kawasan-kawasan pantai yang sangat banyak sekali di kawasan Gunung Kidul, gitu seperti itu. Betul. Tapi ada yang tidak ditinggalkan oleh Pemda setempat, yaitu masyarakat, gitu seperti itu. Jadi saya pernah sampai mungkin teman-teman ada sempat berkunjung ke Pantai Timang, itu belum ada pengelolanya dari Pemda. Murni dikelola oleh Karang Taruna, tapi kita merasa aman gitu. Itu jauh dari mana-mana. Ya. Jauh dari mana-mana itu. Intinya kalau ada orang berbuat jahat di situ tuh kita nggak bisa minta tolong ke siapapun. Itu seperti itu. Dan yang berkunjung ke sana itu sudah dari kawasan Asia gitu. Orang-orang Malaysia itu senang main ke Pantai Timang gitu karena ekstrimnya gitu seperti itu. Ya kan kawasan wisatanya cukup ekstrim gitu. Jadi masyarakatnya punya kesadaran gitu. Sehingga kita nggak merasa cemas gitu, takut barangkali HP ketinggalan terus hilang, enggak gitu. Karena masyarakat itu ikut menjaga di situ. Walaupun tampangnya sangar-sangar gitu. Pecalang deh. Segala macam. Ya enggak, mereka masyarakat biasa, bukan pecalang, bukan apa-apa. Oh, mereka nah, karena dari pool sampai ke Pantai Timang itu nggak bisa pakai kendaraan biasa. Harus pakai kendaraan jeep yang 4-wheel atau pakai motor. Dan mereka menyediakan itu gitu. Gitu, harganya sama pasti dan kita nyaman aman sampai di situ. Nggak ada masalah. Gitu. Ya. Mereka tampangnya tidak meyakinkan, tapi mereka bisa memberikan pelayanan yang profesional. Artinya bahwa pemberdayaan masyarakatnya itu juga harus ditingkatkan, gitu. Sehingga mungkin saja ya Lombok Barat bergerak begitu cepat dari sisi infrastruktur, ya mungkin pengembangan wisatanya sudah sesuai dengan riparda yang mereka miliki, gitu seperti itu. Tapi mungkin barangkali Lombok Barat lupa untuk memberdayakan masyarakatnya, gitu ya. Kan? Karena khawatirnya begini, mereka cepat bergerak, ya. Sampai 90% kontribusinya terhadap PAD gitu seperti itu, tapi lupa mempersiapkan masyarakatnya gitu. Ya kan? Kan kalau dulu di Orde Baru kan ada trickle down effect, mungkin masyarakatnya nggak menerima itu gitu loh. Ya, mereka apa dari pengembangan pariwisata di sana, gitu seperti itu. Untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Gitu seperti itu. Ini yang mungkin perlu dikembangkan. Gunung Kidul tuh memberikan contoh seperti itu. Gitu. Kita main ke Embung Langgeran, ceritanya tuh luar biasa. Gitu. Dari zero to hero itu kelihatan di situ. Kemudian masyarakatnya itu tergerak semua. Gitu. Menyediakan sarana dan juga ikut mengamankan gitu. Jadi semua pengunjung nggak ada rasa was-was, khawatir segala macam. Ya. Nah ini kan kontras sekali dengan kondisi ya kita by data ya. Data luar biasa Pak Kang Ade, bayangkan dari 2016 atau 2014 hanya 50 ke 2018 itu sampai 900. Mungkin karena pengaruh bencana kemarin gitu ya. Iya, karena pengaruh bencana itu. Iya kan, betul lah, oke lah, ada bencana. Coba lihat datanya. 2 tahun aja itu sampai ke 500 dari 50 peran masyarakat ini gitu loh, ya Pok Darwis ini. Iya. Darwis itu nggak cuma dia bisa mengkreat, ya kan, wisata baru gitu seperti itu, tapi juga dia bisa menciptakan suasana yang aman, kondusif dan nyaman di tempat wisatanya gitu. Karena kan tempat dia mencari kebutuhan hidup juga gitu. Ya. Dia sadar dari situlah dia bisa hidup, dia sadar dari situlah dia memperoleh kesejahteraan. Karena pariwisata harus jadi urat nadi kehidupan mereka. Iya, karena sekali lagi 90% loh. Iya. Kontribusi terhadap. Berarti kan luar biasa gitu. Ya, potensinya besar. Itu. Yang lain kan ikutannya kan gitu. Kayak agama segala macam kan ikutannya kan gitu seperti itu. Kebayang kalau pariwisatanya lumpuh, habislah gitu PAD-nya. Habis kan gitu kan, gitu seperti itu. Ya. Saya kira itu orang Kang Ade. Terima kasih. Itu, Pak. Gunung Kidul. Dulu mah. Ya, terima kasih. Betul Pak Dado. Jadi kalau kita perbandingkan, kalau ke Bali kan terlalu jauh ya. Maksudnya proses kan kita lihat progresnya dari nol kemudian menjadi seperti itu. Jadi ini Pak Agus, di pariwisata tadi ada 3 pilar kan. 1 kelembagaan pariwisatanya, yang kedua industri pariwisatanya, yang ketiga adalah pemasarannya. Nah, saya setuju misalnya di sektor kelembagaan itu ada yang disebut dengan kelompok penggerak pariwisata. Kelompok penggerak pariwisata itu yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Agus tadi adalah masyarakat yang berada di lokasi destinasi wisata yang itu kemudian harus diberdayakan, disadarkan bahwa memang pariwisata harus menjadi urat nadi kehidupan mereka begitu. Jangan kontraproduktif gitu ya. Iya, betul. Sebetulnya kelompok itu. Mungkin mereka sudah punya dokumen riparda. Karena yang disebutkan tadi itu kan seharusnya ada di dokumen regulasinya. Jadi kan biasanya ditetapkan dengan perda ya, gitu seperti itu.
Kan saya kemarin tidak berusaha beranggapan bahwa Lombok Barat belum punya Riparda, gitu ya. Saya asumsi bahwa Lombok Barat sudah punya Riparda. Iya, apalagi sudah Bali baru lah pasti punya Riparda. Ya kan gitu seperti itu kan. Nah, tinggal bagaimana dari dokumen Riparda itu mana yang menjadi domainnya untuk masuk mengintervensi ke upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tadi gitu, seperti itu. Begitu. Kalau dari pemerintah sudah luar biasa. Perbuk itu kan ada berapa tuh? Desa wisata. Ada 3 yang saya catat. Ada 3 lah kemarin itu. Ya kan kemarin itu kan luar biasa Pak. Gitu seperti itu. Itu baru dari sisi pendekatan strukturalnya Pak. Nah, ini butuh pendekatan sosiologisnya di masyarakatnya gitu seperti itu. Ya, kemarin juga kita lupa. Tapi saya juga nggak berani sama Pak Agus. Jadi kita tanya Ripardanya gitu. Siap nih Bang Pajar nih, Bang Pajar. Siap. Jadi begini, Bang Pajar, mangga. Supaya jangan terlalu melebar ini, saya kita fokus saja kepada bahwa tentang pariwisata ini kita ketahuin Lombok Barat ini, Berung ini tidak mungkin sama dengan Bali, ya. Tentu. Bali itu skala internasional. Penerbangan dari Doha, kemudian dari Qatar, dari apa, sampai sekarang aja itu kalau kita lihat Qatar Airlines setiap hari itu hampir berapa kali flight itu ke Denpasar, ya. Itu go internasional sekali. Dengan Lombok Barat ini, artinya dia harus mempunyai ciri khas sendiri. Dia tidak harus ada di situ hotel misalnya Novotel, apakah hotel bintang 6, bintang 5. Dia mempertahankan ciri khasnya aja. Cukup dengan mempertahankan homestay masyarakat, misalnya ada suku Sasak di situ yang dengan ciri khasnya itu dipertahankan. Nah, ekonomi kerakyatan yang di situ tentu harus lebih ditingkatkan untuk bisa menambah pendapatan per kapita masyarakat di lingkungan desa-desa pariwisata itu. Adapun tentang adanya rambutan, manggis, kemudian itu durian dan lain-lain, tentu ini hanya sekedar pendukung penguatan perekonomian masyarakat yang hanya mungkin skopnya hanya sekitar segitu. Tidak akan mungkin dia bisa mengarahkan durian Medan, ucok durian, rambutan bije, mangga Indramayu, enggak mungkin. Itu hanya skop dia situ hanya pendukung kecil dari industri pariwisata. Bangkitan ekonomi lokal. Ya, kebangkitan ekonomi lokal aja. Sama dengan demikian saya berharap bahwa kultur-kultur itu lebih dipertahankan. Penerbangan Qatar, kemudian penerbangan dari Timur Tengah itu, dari Doha, dari Qatar, kemudian dari Timur Tengah lainnya itu stay-nya itu di Bali. Bagaimana mereka itu bisa langsung menuju ke Lombok Barat dengan kemudahan transportasi misalnya, ya. Seperti kayak itu banyak itu juga kapal-kapal pesiar. Kapal-kapal pesiar itu diberikan kemudahan infrastruktur untuk bisa bersandar tidak hanya di benua Bali, tapi bisa bersandar langsung di Lombok Barat. Jadi pendukung-pendukung infrastruktur tidak harus hotel menurut saya, tapi dermaganya diperbaiki. Ya, aksesibilitasnya ya. Ya, aksesibilitasnya diperbaiki. Tidak usah harus bangun Novotel, kemudian Swayze, hotel apa segala macam, tidak usah lah. Jadi yang penting itu. Kemudian mereka akan destinasi lanjut dari Lombok Barat akan menuju ke Komodo, Pulau Komodo. Biasanya orang-orang turis-turis ini dalam satu kali perjalanan akan berpindah-pindah tempatnya, tidak stay di satu daerah. Sehingga dengan demikian bahwa akomodasi dan lain-lain bisa menjadi destinasi dari benua langsung ke Lombok Barat, dermaganya kemudian lanjut ke Komodo, Pulau Komodo. Nah, sehingga dengan demikian industri pariwisatanya akan semakin kuat dan bisa membangun ekonomi masyarakat yang 90% pendapatan PAD-nya adalah dari pariwisata. Saya dari situ, Kang Ade, terima kasih. Siap, hatur nuhun, Bang Pajar. Bangga, ada yang mau urun Lombok lagi, share lagi? Ya, tadi yang disampaikan Bang Pajar tepat, Kang Ade, karena di Gunung Kidul pun tidak. Wangi juga dibatasi. Hotel-hotel bintang itu hanya di pusat kota saja, tidak masuk ke destinasi-destinasi. Hanya beberapa hotel saja. Bupati Banyuwangi juga membuat pembatasan itu. Jadi tidak boleh ada hotel-hotel di destinasi wisata. Akan mematikan homestay yang
yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Kita juga tidak mengharapkan turis backpacker, tapi betul. Turis tapi pemberdayaan ekonominya adalah gitu. Ya, tapi homestay itu yang harus diberdayakan begitu ya. Homestay yang memang bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Tentu homestay yang memiliki ciri adat budaya setempat. Ya, setuju. Ya, Kang. Nuhun, barangkali yang lain mana Pak Dida, Pak Ketua, Pak Ketua Pak Dida. Pak Dida barangkali sekarang share itu ganti dengan Pak Agus barangkali yang untuk dari sisi Pak Agus Sumanjaya barangkali sekarang bagiannya Pak Agus Sumanjaya. Sementara di Police Brief sementara itu catatan-catatannya Pak Dida. Sudah banyak masukan Police Brief-nya itu. Sekarang Pak Agus Sumanjaya benar Pak De. Ya. Monggo. Agus Sumanjaya ini kalau dilihat nanti storyline-nya Pak ya. Tadi Bapak udah punya gagasan tuh. Mulai stage pertama itu introduction itu, berikutnya apa gitu. Kalau ada saran silakan mulai Pak Agus Sumanjaya. Ya. Pak Agus moderatornya Pak Agus, mangga. Ya, silakan. Untuk Dwi Pak. Ya. Oh, sampaikan Pak Agus. Dwi Antoro, izin. Oh ya, Pak Dwi dulu, silakan. Ya, Pak Dwi dulu, silakan. Untuk storyline Pak. Mohon izin Pak Ketua. Silakan. Gus, koordinator vlog, video pendek. Ya. Jadi saya tuh ada kepikiran begini ya. Kemarin itu narasumber itu buat vlog juga sedikit gitu, buat diisi gitu. Gimana ya? Yang narasumber itu kemarin itu kan ada nomor teleponnya tuh. Iya. Iya. Saya mendukung proyek apa ya? Ya bisa. Ini bisa apa ya namanya? Ya semacam komentar inilah. Ya gitu. Diminta di video nanti dikirim. Berapa detik lah gitu ya? 10 detik, 15 detik, dua narasumber itu gitu kan? Ya. Nah, udah kalau ada itu udah kayaknya materinya mah udahlah. Iya. Kalau terlalu yang ruwet juga banyak semua kayaknya semuanya mau dimasukin juga. Iya. Nanti nggak cukup 10 menit ya, Pak? Ya. Wah, 10 menit itu udah lumayan lama, Pak. Iya, 10 menit itu lah. Waduh. 10 menit lama. Jadi ya? kalau 5 menit cukup. Emang lagu 5 menit 1 tahun 7 bulan di sana. Saya tuh 1 tahun 7 bulan di sana. Di sana tuh bikin bandara aja tuh ya. Bebaskan lahan aja itu susah orang. Orang mau diganti duitnya itu, mau dibeli tanahnya itu untuk pelebaran bandara itu susah. Pembebasan lahan untuk Mandalika, Pak, sampai didampingi kejaksaan itu. Waduh, itu sampai Pak Danrem, Pak Kapolda itu sampai mumet, Pak. Banyak caloknya segala macam, Pak. Sama itu mah. Tapi akhirnya bisa teratasi. Tapi prosesnya memberikan pengertiannya tuh di sana ya itulah. Tadi ada masukan dari teman-teman itu tadi yang apa tuh? Yang apa memberdayakan masyarakat itu. Ya, kelompok kalau kita bicara terlalu detail. Bicara terlalu detail nanti penuh nanti nggak fokus nantilah kalau menurut saya. Ini saya bicara antara video dan itu tadi apa buklet apa namanya? Ya, video dan leaflet, buklet. Ya itulah kira-kira. Saya mah pariwisata yang mendukung ekonomi kira-kira seperti itu nanti fokusnya. Kemudian cerita tentang ada desa wisata gitu sumpama. Ya. Kemudian ada produk unggulan. Ya. Selesai. Ya. Email. Ya memang larinya ke situ Pak Dwi nantinya. Jadi kita juga akan mendorongnya karena ini perekonomian pedesaan. Jadi yang tepatnya adalah desa wisata. Gitu. Bagaimana nanti profil desa wisata yang
yang kondisi existing di Lombok Barat dengan inovasi yang kita harus bangun. Itu barangkali Pak Dwi ya. Mohon maaf ya, cuma masukkan aja. Ya, mangga. Kang Agus, lanjut. Aja kenapa? Ya udah. Iya. Coba berikutnya. Pak Agus Sukmaja ya. Baik, non Kang Dida, mudah-mudahan jaringan internetnya di kantor ya udah telekonferensi Bu. Baik, teman-teman. Mungkin di Pak yang lain, Pak Teddy bisa di mute dulu. Data dinsos, maka kamu sana jadi dinsos. Kalau sama koordinator Pak Gubernur, ya. Mohon di dinsos ada di siapin. Kang Teddy, eta lobet karena grup. Saya bantu Pak. Hapus saya Bu. Aya bansos Kang Teddy, ini nanggung. Silakan Pak, sudah Pak. Baik, inilah asiknya Zoom meeting ya. Jadi kalau dari storyline mungkin saya bisa bagi 3 fase ya. Fase pertama itu introduction. Keren nih. Mungkin di situ di situ isinya mungkin antara 1 sampai 1,5 menit lah. Kita akan menjelaskan dulu terkait dengan PKN 2 kurikulum corona ini ya. Itu kita harus jelaskan dulu bagaimana dinamika kita ketika di kampus dan lain sebagainya dengan segala perubahan kebijakan sehingga kita harus belajar di tempat masing-masing. Yang kedua tentu perkenalan semua anggota kita, nanti hostnya atau Pak Ketua bisa sampaikan itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan lokus yang akan kita kita pelajari, yaitu terkait dengan Lombok Barat ya, dengan segala potensi yang ada. Itu di fase pertama. Fase kedua itu sudah masuk ke konten. Jadi konten ini mungkin kita akan lebih menunggu hasil perumusan dari timnya Pak Ade nih ya, mau apa saja yang kita masukkan di sana ya, mulai dari kebijakannya, bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat dan lain sebagainya. Saya setuju di konten ini masukan dari Pak Dwi tadi ada testimoni ya, testimoni baik. Halo, terdengar ya? Ya, lanjut Pak. Ya. Ada testimoni baik dari narasumber, dari stakeholder, atau mungkin dari representasi dari masyarakat sendiri. Karena kan temanya itu adalah bagaimana membangun ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Itu saya pikir harus ada testimoni dari masyarakat itu sendiri selaku penerima manfaat dari kebijakan-kebijakan ini. Itu bisa banyak Pak, di durasi 5-6 menit. Nanti kita bisa ambil tayangan browsing lah kita beberapa mungkin video atau slideshow, nanti bisa kita kombinasikan di situ. Kemudian yang terakhir tentu adalah rekomendasi atau berupa policy brief-nya ya. Jadi kira-kira kita di situ akan menyuguhkan visualnya, bisa saja nanti presentasi host atau ketua atau siapapun yang ditunjuk terkait dengan rekomendasi kita untuk alternatif solusi terhadap mungkin beberapa hal yang memang kita anggap ini belum optimal. Pendekatannya bisa dari mana saja ya. Jadi itu bisa diekspos nanti di segmen ketiga, yaitu yang di policy brief. Jadi rekomendasi alternatif dari kita untuk pemerintah daerah bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat itu menjadi lebih baik. Saya pikir tiga segmen itu yang nanti kita angkat.
kaitan dengan detailnya, ya mari nanti kita diskusikan. Kalaupun ada tambahan, kita sambil dari sekarang sudah mengumpulkan dokumentasi untuk menyusun storyline ini. Barangkali itu Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau dari storyline itu andalannya tadi kumpulkan dokumentasi Pak ya. Kalau dari policy brief ini Pak Ade itu andalannya adalah kumpulkan fakta-fakta data yang bisa membenarkan gitu Pak. Karena ini policy brief ini bukan opini ya, tapi menggali dari fakta-fakta data sedikit semi akademis gitu kan Pak. Gitu. Gitu sih Pak. Gitu. Ada usulan lagi dari masukan dari yang lain menuju jam 10 nih? Masih ada? Tahu Sodo, silakan. Sedikit Pak Ketua. Ya. Silakan Pak Ade. Menarik itu testimoni dari Lombok Barat lah. Mudah-mudahan masih ada waktu, mungkin melalui Basinta bisa dikoneksikan gitu ke Kepala Bapeda. Testimoni itu kurang-kurangnya dari Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Pariwisata yang di Lombok Barat, ditambah pelaku industri pariwisatanya. Tidak lama lah diminta mereka membuat testimoni, barangkali hanya beberapa detik saja, bisa dikirim ke kelompok kita, nanti Pak Agus yang akan melakukan kompilasi dan editingnya, begitu Pak Ketua. Mumpung masih ada waktu lah. Ya. Bari di jalan. Ya, terima kasih Pak Ade. Silakan masukan yang lain. Masih ada masukan? Cukup lah. Cukup? Oke. Tidak ada lagi masukan? Kalau tidak ada, Pak. Tidak. Jadi, ya? Tidak. Ya. Halo, Pak Tidak. Oh ya, Pak Bambang, mengapa Pak? Siap. Tadi saya sudah tertarik itu ya dari Pak Agus ya. Hanya untuk yang bagian rekomendasi, karena ini kita masukkan kebijakan strategis, ke Pemda itu tidak berarti Kabupaten Lombok Barat saja, termasuk di dalamnya adalah untuk provinsi. Ya, provinsi, NTB, dan yang terakhir untuk ke pusat, ya, ke tingkat nasional. Itu aja masukan dari saya untuk yang rekomendasi. Yang akan juga ini kan dibacakan nantinya di sesi terakhir pada saat kita melaporkan policy brief ya. Kata kuncinya itu. Kemudian kalau untuk yang testimoni itu memang perlu dikoordinasikan, artinya apakah bisa atau tidaknya begitu ya. Karena kan untuk itu kan butuh waktu dan butuh apa ya, teknis mungkin ya, menghubungi tertentu. Nah, siapa tahu mereka sudah punya atau ada, itu akan lebih baik mungkin dari narasumber, terutama narasumbernya ya. Siapa tahu ada. Nah, itu yang mungkin Mbak Sinta juga mungkin apa tidak, paling tidak walaupun masih ada waktu, mudah-mudahan ada gitu ya. Itu aja. Kalau tidak ada, yang tadi dari hasil browsing-browsing aja misalnya. Saya kira demikian Pak Dida, masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Rekan-rekan semua, masih ada masukan? Kalau tidak ada lagi, dengan izin Pak Bambang, Mbak Sinta, selesaikan diskusi ini. Yang karena kita ingin diskusinya berprogres, Pak, saya minta nanti ke Pak Ade Hendarsa dan Pak Agus Sukmajaya untuk menuangkan tadi hasil diskusi itu ke dalam, kalau untuk policy brief, ke dalam outline policy brief, kemudian kalau itu video, ke dalam rancangan storyline, Pak. Nanti kalau sudah ada, nanti bisa di-share, sehingga teman-teman bisa berikan masukan, nanti tidak lagi diskusi panjang, tetapi fokus kepada dokumen yang sudah kita siapkan tadi. Jadi outline policy brief dengan item-itemnya, kemudian untuk video adalah storyline-nya, Pak. Gitu. Gitu Pak Agus ya, Pak Ade? Ya. Mohon maaf nih Pak Agus. Tidak mengurangi rasa sedikit Pak. Ya. Pak Dida, sebentar Pak Dida. Moga Pak. Halo. Ya Pak. Dida. Pak. Ya, Pak. Bu Sinta. Ya Pak. Halo. Ya.
Nah, tadi ada informasi menurut rencana jadwal besok pagi ya, bisa diinformasikan Bu Sinta bahwa ini akan ada forum pertemuan antar 4 kelompok. Nah, berarti hasil hari ini kita itu juga bisa menjadi bahan masukan untuk besok di sesi pagi. Pak Dida mungkin bisa disampaikan misalnya oleh Pak Ade ataupun juga oleh Pak Agus begitu, dengan dipandu oleh Pak Dida supaya nanti bisa menjadi masukan ya, baik untuk policy brief tingkat angkatan. Saya kira mungkin jadwalnya bisa dijelaskan Mbak Sinta untuk besok. Besok jadi kita yang jam pagi Pak, yang jam 8 sampai 10.15 hari Jumat. Ya. Nah ini besok kita Zoom meeting dengan kelompok lain. Ya. Jam 8 sampai 10.15. Jadi dimohon nanti Bapak-Bapak untuk bisa mengikuti agenda tersebut jam 8 sampai jam 10.15. Dengan tadi seperti arahan Pak Bambang, mungkin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ini ya Pak ya? Ya, paling tidak kita karena policy brief kita kan lebih berkaitan dengan Lombok Timur ya, hubungannya dengan Provinsi NTB. Ya, paling tidak kita sudah akan mempunyai tadi kerangka masukan persiapan untuk bisa digabung di kelompok yang lebih luas. Mungkin itu aja. Ya. Ya, mungkin itu sih Pak pengumumannya untuk hari besok, dan setelah ini mungkin Bapak-Bapak bisa dilanjut di e-learning sampai jam 11.15. Ya, 11.15, kemudian Isoma masuk lagi sampai jam 2, dari jam 2 ya, sampai setengah 4. Siap, oke. Ya. Oke, saya kira kalau dari saya Pak Dida, Akan Pak Dida kalau masih ada. Ya, cukup Pak. Karena teman-teman sudah ini juga sudah cukup memberikan masukan. Ya. Oke. Terima kasih Bu Sinta. Ya Pak, sama-sama semuanya, Pak. Terima kasih. Siap. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut e-learning. Web e-learning. Chat. Nah, mulai sekarang yang punya video-video di kelas nih atau di asrama bisa dikirim ke saya ya, teman-teman. Saya yang adanya itu yang lagi nyanyi lagu Utali Kumahua. Tepuk tangan. Iya joget. Ini punya itu Pak. Ya mungkin kelakuan lucu lah ya di kamar, di kelas dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nanti coba. Yang Pak Dodo lagi bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ribeteng. Siwa. Kang Agus itu. Ribeteng, belum angin. Ya, ditunggu ya. Kirim aja ke WA. Backsound lagu Natalia. Oh. Ya, siap. Sisa cinta. Nah, sisa cinta. Natalia. Saya pasti nyimpen itu rekaman Pak Dodo.